وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Panifidina azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita masih diberikan nyawa untuk kemudian masih menghamba kepadanya, dan termasuk salah satu bentuk kita akan agar lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempelajari agamanya. Wabil khusus terkait dengan masalah dunia, masalah materi, masalah harta, seorang muslim nggak boleh sembarangan. Dalam Al-Qur'an dikatakan, innama amwalukum wa auladukum wa azwajukum fitnah. Anakmu, istrimu, hartamu itu fitnah. Karena tidak jadi fitnah, maka kita harus ngerti bagaimana menyikapi harta-harta di dunia ini. Ya, jangan kemudian kita menjadi penghamba harta. Kita masih dalam tema membahas tentang fikih muamalah, tentang terkait bisnis pada hari Sabtu dan Ahad, insya Allah antara pukul 6 sampai jam 7, sampai pukul 7. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan dikirimkan ke kolom chat, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, maka kita menggunakan kitab yang pertama sebagai pembukaan, yaitu 40 petuah tentang dunia. Ya, jadi ini perkataan para orang-orang solih, para sahabat, para tabi'in, para ulama terkait dengan dunia, yang mana kita harapannya ya, kita nggak usah menjadi orang-orang yang menghamba kepada dunia. Dunia itu perlu dan penting, tapi bukan berarti ya kita harus mencari dunia dengan segala macam cara. Tidak seperti itu ya. Artinya kita mencarinya juga punya aturan, nggak kemudian semua ditabrak. Gitu. Kita sampai di poin yang ke-28, yaitu dengan judul terhinanya pemuja harta. Beliau juga berkata, beliau di sini kembali kepada poin yang atasnya, yaitu di sini Hasan al-Basri. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, ma'azza ahadun ad-dirhama illa adallahullah. Tidaklah seorang itu memuliakan uang, menjadi hamba uang, dikit-dikit duit, ya toh, disuruh ngajar TPA, nanya wani piro, gitu kan, disuruh kerja bakti, nanya wani piro, gitu, dikit-dikit duit, apa aja dihitung pakai duit, gitu kan. Maka di sini dikatakan illa adzallahullah, maka dia akan terhina di mata Allah Subhanahu wa taala. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah di mata Allah, apakah di mata manusia, dia nggak akan dibikin terhormat. Dan benar, ketika kita melihat orang-orang yang dikit-dikit duit tadi itu, ya orang lain pun akan melihat malas gitu berinteraksi dengan orang-orang yang seperti itu. Ya bahasa kita itu moto duitan gitu, dikit-dikit duit. Apa aja duit, bahkan ya dia mau nolong orang yang mau mati pun dia bertanya gitu. Dia punya duit apa enggak? Kalau ada duit dia tolong, kalau nggak ada dia tinggalkan. Maka hubungan-hubungan seperti ini nih sangat rapuh. Dan orang-orang yang tergila-gila dengan duit, dengan uang, sedemikian parahnya, itu sampai Allah akan menghinakan dia di dunia dan di akhirat. Naudzubillah. Oleh karena itu maka kita sebaiknya menjadi hamba yang tidak memuja duit sedemikian dahsyatnya. Kita sekedarnya aja. Ya kita perlu sama yang namanya uang. Tapi bukan berarti uang itu menjadi segalanya, sehingga kita harus menempuh segala cara untuk mendapatkannya. Naudzubillah semua. Naudzubillah. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan, saya rasa sampai di sini. Alafuminkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.